Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang 26 pemain yang telah diseleksi oleh John Herdman untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia yang akan segera berjuang untuk meraih prestasi di Piala AFF tahun 2026 mulai tanggal 27 nanti berhadapan dengan Kamboja di pertandingan pertama mereka. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa selama ini tim nasional Indonesia beberapa kali sudah lolos ke pertandingan final dari Piala AFF. Jika kita hitung total sudah 6 kali. Tapi bingungnya, kok belum bisa menjadi juara dari Piala AFF? Ada yang mengatakan karena masalah mentalitas. Tapi ada juga yang mengatakan karena masalah dari taktik permainan. Padahal seperti yang selalu kita lihat bahwa para pemain kita sudah berjuang habis-habisan di pertandingan final. Tapi tentu tahun ini kita juga berharap agar para pemain kita bisa meraih prestasi bagi tim nasional Indonesia. Dan seperti yang berkali-kali telah saya jelaskan dan tegaskan, bahwa bagi saya Piala AFF juga adalah turnamen yang penting meskipun tidak termasuk dalam kalender FIFA. Karena di Piala AFF, para pemain kita membela negara. Artinya apa? Membawa negara. Masa membawa nama negara? Masa mau dilepas begitu saja? Piala ini kan nggak mungkin. Pasti mereka akan berjuang. Dan tentu kita harus memberikan full support kita. Sekarang saya ingin membahas tentang 26 pemain yang dipanggil, dan yang menariknya dari 26 pemain ini, ada 7 pemain yang membela Maung Bandung. Padahal kita tahu sebelumnya beberapa tahun lalu tidak ada satupun pemain dari Persib Bandung yang dipanggil ke tim nasional Indonesia. Tapi sekarang ada 7 pemain. Dan tentu bagi para pemain tersebut yang nanti akan membela Persib Bandung, juga mereka akan bermain di kompetisi antar klub Asia. Karena kita tahu Persib juga akan bermain di Shopee Cup dan juga di ACL 2. Dan tentu ada juga banyak pemain yang dipanggil dari klub-klub lainnya. Kita mulai dulu dari penjaga gawang, ada Nadi Wargawinata yang kita tahu telah resmi pindah ke Persija Jakarta. Dan feeling saya bahwa dia akan menjadi kiper nomor 1 di Piala AFF kali ini. Ada Riyandi yang feeling saya akan menjadi pelapis ya bagi Cahya Supriyadi. Feeling saya ini Cahya bisa ditempatkan sebagai kiper nomor 2 nih di timnas Indonesia, karena dia juga di level klub mainnya bagus bagi PSIM Yogyakarta. Bahkan dia banyak sekali melakukan penyelamatan. Jadi kalau bagi saya di posisi penjaga gawang ya gak ada kejutan, meskipun memang nama Teja Pakualam gak masuk. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa John Herdman itu dan tim kepelatihan sudah punya kriteria untuk menentukan penjaga gawang mana yang akan mereka panggil. Dan mereka akan panggil penjaga gawang yang banyak melakukan save dan juga yang bisa build up. Nah, kita tahu Teja banyak melakukan save di Liga tentu, apalagi dia juga mencatat banyak clean sheet. Tapi sebetulnya dia juga terbantukan dengan pertahanan dari Persib yang memang sangat tangguh musim lalu. Dan kita tahu salah satu kelemahan dari Teja adalah sulit untuk bisa build up dari belakang. Mungkin itu menjadi pertimbangan dari John Herdman sehingga dia tidak memasukkan nama Teja sebagai salah satu penjaga gawang. Di pertahanan ada Sandy Walsh yang bisa bermain di kanan, dan di tengah ada Tim Gibbons, pemain muda yang juga kita tahu sudah pindah ke Bali United. Ada Doni Tripamungkas, luar biasa ini ya. Back kiri ini seharusnya posisinya sudah milik Doni Tri. Shane Patinama oke, dipanggil juga. Dan kita tahu ya Shane apakah akan bertahan di Persija atau mungkin pindah ke klub lainnya. Ada Justin Hubner yang dipanggil, padahal kita tahu Justin bermain di Eredivisie ya. Tapi dia bisa datang, dia bisa membela timnas Indonesia. Tapi ada rumor juga bahwa kemungkinan nanti Justin Hubner akan bermain di Liga Indonesia ya. Itu adalah hak dia kalau dia nanti akhirnya memutuskan untuk bermain di Indonesia. Ada Jordi Amat, ya ini pemain senior yang memang diperlukan. Ada Rizky Ridho tentu pemain top ya kan, pemain yang sudah langganan timnas. Kemudian ada Wahyu Pras, oke ini agak mengejutkan bagi saya, tapi mungkin Wahyu Pras juga dipanggil untuk menjadi pelapis ya. Tapi penting juga, ini kan yang dijuluki Hulk kan pemain ini kan, kuat ini fisiknya. Ada Brian Fatari, oke good player, pemainnya tenang, tapi ya kita lihat nanti apakah dia akan dimainkan sebagai first choice ya. Ini bisa nih, tapi feeling saya ini bisa Justin Hubner, Rizky Ridho, antara Sandy Walsh atau mungkin bisa Tim Gibbons yang dimainkan di belakang. Ada Eliano Reinders yang bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Mungkin Eliano ini bisa bermain di sebelah kanan. Bisa juga, karena ya dia bisa bermain di kanan, kiri, bisa juga bermain di gelandang, bisa juga sebagai attacking midfielder. Di lini tengah mungkin teman-teman terkejut ada namanya Mark Locke, tapi saya sama sekali enggak.
Karena Klok adalah pemain yang sangat berpengalaman dan kita tahu dia sudah familiar lah dengan peta kekuatan di Asia Tenggara. Meskipun belum tentu Klok akan bermain sebagai starter, belum tentu. Karena pesaingnya di sana di posisinya Klok ada Ivar Jenner yang kalau menurut saya ini layak bermain sebagai starter, ya kan? Pemain yang bagus. Tom Hai juga layak bermain sebagai starter setelah kita tahu beberapa pertandingan sebelumnya dia absen karena menjalani sanksi. Marcelino Ferdinand, jujur saya ingin melihat Marcelino kembali ke permainan terbaiknya. Marcelino juga dirumorkan akan gabung ke Persija, kita tunggu nanti jadi atau enggak. Kalaupun jadi gak masalah. Jadi jangan teriak-teriak kalian di sosmed, itu adalah hak dari para pemain. Kalau mereka di luar negeri gak mendapatkan menit bermain ya, gimana mereka mau berkembang? Kan kita lihat Marcelino sekarang permainannya sudah beda jauh. Ada Beckham Putra, oke, Beckham Putra saya pikir layak dipanggil dan John Herdman sudah mengatakan bahwa dia memberikan tantangan kepada Beckham agar bermain sebaik mungkin di Piala AFF. Ini yang kita tunggu nanti. Rehan Hanan, luar biasa ini pemain, telah menembus ke first team dari Persija dan saya pikir layak dia dipanggil. Ada Kadek juga, penting juga ini pemain bisa bermain di tengah, di lini tengah dari timnas. Ada Michel Bakker. Nah, saya gak yakin sih Michel ini akan langsung dimainkan, tapi Ragnar feeling saya akan dimainkan dari awal. Ada Rizky Eka, bisa juga Rizky Eka dimainkan di sayap ya. Ada Jens Slaven di Bali aja udah gak dapet tempat ya, udah sulit banget, bahkan permainan dia sudah beda ya. Mauro kita tahu gak bisa membela timnas, tapi bisa juga Jens Slaven yang dipasang sebagai striker nih, karena kalau saya lihat ya ini Jens Slaven ini posisinya natural kan sebagai striker kan. Ada Sadil Ramdhani, pemain Persib lagi. Dan ada Egy Maulana Fikri yang dirumorkan akan gabung ke Persib, tapi kita belum mendapatkan beritanya hingga hari ini, mungkin nggak jadi juga. Ya kita tunggu nanti apakah Egy akan gabung. Tapi pada intinya kalau saya melihat dari 26 pemain ini, memang John Herdman ingin pemain-pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Contoh Sandy Walsh, betul kan? Donny Tree kan bukan cuma bisa bermain di back kiri, bisa bermain di back side sebelah kanan juga, bisa bermain sebagai attacking midfielder juga, bisa bermain sebagai back side di sebelah kiri juga. Jordi Amat bisa bermain di center back, bisa bermain di tengah juga. Terus ada Eleanor Rinders bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Tom Hai bisa bermain sebagai holding atau attacking midfielder. Ivar Jenner bisa bermain sebagai holding atau attacking midfielder. Marcelino bisa bermain sebagai attacking midfielder atau bermain sebagai striker palsu. Beckham Putra kita tahu bisa main di sayap, bisa bermain sebagai attacking midfielder. Rehan Hanan biasanya bermain di sayap. Dan Ragnar bisa bermain di sayap kiri kanan. Jens Slaven tentu striker. Sadil kita tahu pemain yang biasa bermain di sayap. Egy yang biasa bermain di sayap sebelah kanan. Jadi saya melihat ini adalah skuad di mana para pemain itu dituntut untuk bermain sebaik mungkin dalam cara melakukan pressing. Karena jika teman-teman teliti, pemain-pemain yang dipanggil ini yang memang bermain di lini tengah ini yang dikenal dengan agresivitas mereka. Apalagi pemain seperti Maklok, Ivar Jenner, kemudian kita tahu Kadek, ya kan ini pemain-pemain kan yang memang punya agresivitas yang tinggi. Jadi tentu sepertinya John Herdman ingin agar para pemain kita itu jangan kecolongan di tengah sehingga para pemain tim lawan sulit untuk mengalirkan bola ke ruang pertahanan Indonesia. Tentu kita semua akan support timnas Indonesia dan berharap yang terbaik, tapi saya melihat dengan begitu banyak pemain diaspora yang sebelumnya bermain di Eropa dan sekarang akan bermain di Piala AFF, tentu ini memberikan peluang bagi timnas Indonesia kita lebih besar untuk bisa menjadi juara. Tapi kalau bagi saya jangan pikirin juara dulu deh. Ya walaupun tentu targetnya adalah juara. Coba step by step, satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Nanti ada pertandingan melawan Vietnam, melawan Singapura, itu dua itu kunci. Lawan Vietnam di kandang, kemudian lawan Singapura away kan, bahkan lawan Singapura sudah sold out itu tiketnya. Dan saya yakin nanti lawan Timor Leste ya, lawan Kamboja ya pada tanggal 27. Itu pun menurut saya akan ramai itu kalau nggak salah di Stadion Pakansari. Dan harus dong ramaikan. Ya, kita juga sudah lama tidak melihat timnas kita bermain kan setelah sebelumnya bermain di FIFA Matchday. Jadi saya sangat excited juga untuk melihat para pemain yang nanti akan membela timnas Indonesia. Tapi yang saya menarik ini bahwa sekarang Persib menjadi tim yang paling banyak berkontribusi bagi timnas Indonesia. Ya ini tentu adalah langkah yang tepat dari skuad Maung Bandung untuk bisa mengontrak pemain-pemain timnas Indonesia karena mereka butuhkan pemain-pemain level timnas ini nanti untuk bermain di kompetisi antar klub Asia. Dan Persija kita tahu dengan pemain-pemain yang mereka orbitkan dari akademi mereka seperti Donny Tree, Rehan Hanan ini juga pemain-pemain yang bagus. Dan saya juga ingin melihat Sadil memberikan lebih banyak kontribusi ke timnas kita. Egy Maulana Fikri yang kita tahu pemain yang 2 musim lalu juga adalah pemain lokal yang produktif kan di liga kita, tapi 2 musim lalu kan kita tahu dia sudah sulit ya mendapatkan tempat. Tapi yang inti ini adalah kiper kita nih harus bagus. Apalagi nanti kalau ada long shot ya, tendangan dari luar kotak penalti dari pemain-pemain tim lawan, itu yang harus diwaspadai.
Dan memang kita tahu bahwa ada beberapa pemain yang kita kira akan dipanggil ya, tapi gak dipanggil. Tapi itu adalah hak dari John Herdman. Kita juga jangan terlalu berisik. Kita kasihkan dia ruang dan waktu. Biar dia memilih pemain-pemain mana yang akan dia panggil, biarkan dia memasak. Jadi kita menunggu nanti hasil racikan dari John Herdman, dan saya optimis bahwa timnas Indonesia kita akan bisa meraih prestasi di Piala AFF kali ini. Untuk itu kita semua harus bersatu memberikan dukungan secara positif. Dan jika teman-teman bingung kok Bung Binder tidak di studio, ya karena memang saya sedang berada di luar, tapi saya harus selalu update ketika ada perkembangan dari sepak bola Indonesia, khususnya dari tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.